di channel YouTube Joko Baca Bersama Reza. Kali ini gue akan bahas untuk soal yang nomor 2 guys. Jadi bedanya apa sama yang kedua? Kalau yang kedua adalah status suami istrinya adalah kakak dan Pak Budi memutuskan tidak menggunakan PP23 sebagai untuk memenuhi kewajiban perpajakan terkait dengan usahanya. Nah di sini kita lihat guys ya, omsetnya Pak Budi kan 2,9 miliar. Nah ini berarti 2950 ya, berarti ini udah nggak ada lagi di sini guys. Ya. Dipindahin kemana? Dipindahin ke sini. Ya 2950 tadi ya. 2950. Nah, coba ya kita hitung ulang. Bisa nggak 2950? 650, 800 tambah 300, 11, 11 tambah 400, 1 setengah, 1750, 2050, 2350, 2650. Loh kok kurang? 650 tambah 300 950 tambah 400 1350 tambah 250 19 coba kita ulang lagi, sorry. 650 800 11 1 setengah 1750 2050 2350 27 2950, betul ya guys. Nah normanya adalah ini kan di Tangerang Selatan ya guys, berarti dia adalah selain ibu kota provinsi ya, 20%. Kemudian sehingga penghasilan netonya adalah 550 juta ya, berarti ini masuk 590 juta di sini guys. Oke, ini aja ya. Yang lain sih nggak ada yang berubah ya, kecuali tadi di final ini berubah, jadinya cuma 3 bukan 4 lagi. Dan di sini aja. Ya, ada jadi 590 juta. Kemudian berarti tentu lembar utama berubah guys. Jadi nambah menjadi 590 juta di sini, sehingga penghasilan neto kita untuk jadi di sini maka penghasilan netonya adalah 738 juta ya, 738 juta. Sehingga zakatnya 4 juta, maka di sini dapatlah jumlah penghasilan itu setelah zakat 734. Kemudian PTKP-nya 121.500 sehingga penghasilan kena pajak kan 125.500. Nah, sehingga PPh utangnya berapa guys? Nah, ini sangat berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan karena itu masuk final tuh yang usahanya. Kalau ini jadi besar sekali PPh orang pribadinya yang sifatnya non final. Jadi berapa di sini guys? Berarti kan 50 juta dikali 5%, 2.500.000 ya. Terus 200 juta dikali 15%, 30 juta. Ditambah 250 juta dikali 25%, 62.500. Ditambah dengan ini ya, untuk 2.500 dikurangi 500 juta dikali 0,3 gitu ya. 128.750 ya guys. Oke, 128.750. Oke, kemudian pengembalian pasal 24 nggak ada. Nah, kemudian PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ada 2950, sehingga di sini ada PPh yang harus dibayar sendiri guys ya. Senilai 125.800 ya guys, 125.800. Oke. Kemudian ada pasal 25 bulanannya 3 juta, sehingga ada kurang bayar ya guys, di sini kurang bayarnya senilai 122.800 dan harus lunasi ya maksimal pada saat laporan ya 31 Maret 2020 maksimal. Oke, kemudian nah langsung ke PPh level 25. Ada nggak guys yang berubah di tahun depan? Jawabannya ada ya, ada yang berubah. Yang berubah adalah, nah ini harus pakai perhitungan tersendiri nih guys. Kenapa? Karena yang berubah PTKP di sini. Dan ini nggak bisa pakai cara seperti ini ya. Nih.
Jadi kita harus masuk dari penghasilan neto dulu guys. Penghasilan neto sih tidak ada yang berubah ya. Penghasilan netonya tetap sama. Ya penghasilan penghasilan netonya tetap sama karena ini semuanya rutin ya guys. Ya meskipun di sini ada penghargaan ya. Ada penghargaan ini meskipun mungkin tahun depan nggak dapat lagi penghargaan, tapi kan bisa jadi tahun depan dapat. Nah, ketika kita melihat rutin itu adalah yang tahun depan itu pasti nggak dapat lagi. Belum tentu kan ketika dia tahun ini dapat penghargaan, tahun depan nggak dapat lagi. Nah, ketika dia di situ belum tentu dapat atau enggaknya, maka di situ kita anggap sebagai rutin gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya udah pasti nggak dapat lagi tahun depannya, misalnya contoh kayak laba penjualan aset gitu kan. Nah, itu dia masuk ke penghasilan yang non rutin atau tidak teratur, penghasilan tidak teratur. Nah, di sini penghasilan netonya adalah penghasilan netonya 738 ya, guys. Ini berarti setelah zakat ya, karena zakatnya juga dianggap rutin. 734 juta. Nah, kemudian PTKP. Nah, yang berubah adalah PTKP. Kalau yang tadinya KI2 menjadi KI3. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini kan tahun depan ya, guys. Kita ngitung buat tahun depan, proyeksi tahun depan. Si Bayu itu sudah menjadi sudah ditanggung oleh si Ahmad Jumadi. Nah, PTKP berarti berapa? Ya tadi 54 juta tambah 54 juta ditambah 4 dikali 4 juta 500. Ini adalah 126. Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi 608 juta. Ya, penghasilan tidak teratur di sini nggak ada. Nah, berarti PPh terutangnya berapa? PPh terutangnya adalah tadi berarti 2 juta 5% dikali 50 juta 2 juta 500. Kemudian ditambah dengan 15% dikali 200 30 juta. Tambah 25% dikali 250 juta 62500. Dan terakhir adalah 608 juta ini dikurangi dengan 500 juta dikali 30%. Hasilnya adalah 127.400. Kemudian kredit pajak yang sifatnya output ya. Sifatnya output adalah yang output itu ini 2950 ya guys. Sehingga pasal 25 tahun adalah ini kurangin ini ya guys. Dan pasal 12 bulan adalah ini dibagi 12. Oke. Nah, berarti sebulannya adalah 10 370 833. Oke. Ini masukin ke sini guys. Oke, kemudian berarti pasal 25 tadi masukin ke sini ya guys. Mana tadi? Ini ya. 10 370 833 yang ini pakai perhitungan dalam lampiran tersendiri. Nanti terus dilampirin ya guys. Oke, kemudian jangan lupa checklist formulirnya yaitu SSP. Jangan lupa karena ini ada kurang bayar berarti ada SSP-nya. Kemudian perhitungan angsuran pasal 25 ya. Oke, ini aja guys. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kalian. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.